Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya sebagai guru produktif TKJ yang mengampu mata pelajaran sistem administrasi jaringan ingin menyampaikan beberapa temuan pada saat saya selaku guru mapel tersebut memberikan materi kepada peserta didik. Dalam sistem administrasi jaringan, sebagian besar materi yang diberikan adalah seputaran konfigurasi di server. Ini pokok bahasan administrasi sistem jaringan itu berpusat pada kegiatan konfigurasi. Ada konfigurasi Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, ada File Transfer Protocol atau FTP, ada juga Domain Name System atau DNS, dan masih ada lagi yang lainnya seperti SSH, kemudian firewall dan sebagainya. Semua konfigurasi ini kita menggunakan VirtualBox sebagai media pembelajaran ke peserta didik dengan sistem operasi Debian. Khususnya di mapel ASJ ini saya menerapkan sistem atau versi Debian 9. Dalam prakteknya penggunaan sistem operasi Debian ini ternyata menghadapi beberapa kendala. Satu diantaranya adalah fasilitas komputer di laboratorium yang speknya kurang memenuhi persyaratan yang diinginkan oleh sistem operasi tersebut. Jadi ada beberapa komputer yang pada hardware-nya ada tetapi kita enggak menggunakan karena memang speknya sangat minim, sehingga kalaupun dipaksakan digunakan dia akan melakukan hang atau juga debugging gitu ya, sehingga ya kita enggak menggunakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, penggunaan komputer secara bergantian oleh peserta didik ini pun jadi masalah. Perlu saya sampaikan bahwa di SMK Negeri 1 Panyingkiran jumlah laboratorium TKJ atau kalau di kurikulum Merdeka disebutnya TJKT, ada 2 ruangan lab yang masing-masing lab itu diberikan atau diisi dengan sekitar 20 unit komputer atau bahkan lebih ya, ada sampai yang 30 juga ada karena agak luas ruangan labnya. Nah, kedua lab tersebut itu diberikan atau disampaikan untuk memfasilitasi peserta didik sebanyak 9 rombel. Dari 9 rombel dengan kapasitas kelas gemuk atau jumlah pesertanya yang cukup banyak, maka agak sulit emang kita untuk mengoptimalkan 70 atau 60 sistem praktek. Itu agak sulit karena fasilitas labnya bergantian gitu. Dan ini menimbulkan masalah juga pada materi administrasi sistem jaringan, di mana ketika peserta didik sudah mempersiapkan diri untuk konfigurasi ini dengan sistem operasi Debian, tapi karena bergantian dan komputernya yang sama, yang itu kadang ada anak yang tanpa sepengetahuan gurunya mungkin dia ngoprek komputer tersebut dan menghapus atau mendelete sistem operasi yang sudah disiapkan. Itu sering terjadi karena penggunaan yang memang tidak bisa satu orang satu komputer. Itu yang kedua. Yang ketiga, di VirtualBox-nya sendiri kadang muncul error. Contoh ada pesan error patah, kemudian ada memasukkan CD Debian yang tidak terbaca dan sebagainya. Ini adalah beberapa kendala sehingga ketika kita mau menyampaikan materi-materi selanjutnya ya terkendala dengan sistem VirtualBox-nya gitu. Selanjutnya saya pun memberikan atau mencoba mengatasi kesulitan tersebut, masalah tersebut dengan beberapa solusi alternatif. Memang solusi yang pertama, ini idealnya setiap peserta didik mempunyai fasilitas laptop atau memiliki sendiri laptopnya. Tapi pada nyatanya karena sebagian besar orang tua
peserta didik itu adalah dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, ini nggak bisa dilaksanakan. Adapun yang punya dari satu kelas misalnya 1-2 orang, itu pun punya orang tuanya atau punya saudaranya yang nggak boleh dibawa ke sekolah. Kemudian alternatif solusi kedua yaitu dengan mengupgrade komputer yang ada dengan spek yang cukup memenuhi persyaratan dan seragam. Kalau yang sekarang yang ada, kadang ada yang misalkan prosesornya Core 2 Duo, ada yang di bawah, jadi nggak seragam sehingga nggak bisa untuk keseragaman dalam praktek. Nah, alternatif solusi kedua pun ini masih ada kendala, bukan kendala ya, tergantung kepada kebijakan pengambil keputusan, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah, apakah di RABS-nya, di rancangan anggaran belanja sekolahnya masuk nggak untuk mengupgrade komputer-komputer yang ada di lab TKJ dan sebagainya. Nah, yang terakhir ini kita solusinya adalah menggunakan media ajar lain. Jadi bukan lagi kita berbasis ke VirtualBox, tapi mencoba mikrotik misalkan, karena di mikrotik ini juga kita bisa mengkonfigurasi secara real. Hanya lagi-lagi mikrotik yang kita gunakan juga ini terbatas dan hanya diprioritaskan untuk kelas 12 dalam rangka menyelesaikan uji kom, sehingga kita menggunakan visualisasi lagi atau virtual lagi, yaitu dengan menggunakan APNG sebagai pengganti mikrotiknya. Memang konfigurasinya persis sama dengan menggunakan mikrotik asli, hanya tidak ada WLAN-nya saja. Itu mungkin beberapa permasalahan dan solusi yang kami sampaikan untuk materi ajar sistem administrasi jaringan. Ini saya sampaikan juga contoh-contoh pada saat saya memberikan materi ajar di lab. Jadi dari jumlah lab seolah-olah ini banyak, cukup banyak, tetapi ada beberapa komputer yang nggak bisa dinyalakan. Ini contoh, ini berdua, kemudian yang ini 2 komputer nggak bisa. Ini nyala tetapi VirtualBox-nya error. Jadi mereka hanya fokus ke komputer yang nyala-nyala kayak gini. Bahkan saking banyaknya yang tidak nyala atau tidak aktif, kami atau saya sering menggunakan InFocus seperti ini sebagai guide atau sebagai pengganti komputer yang tidak bisa mengikuti materi secara langsung. Jadi mereka banyaknya melihat ke InFocus dan saya panggil 2 atau 3 orang untuk mengoperasikan laptop saya, sementara saya sendiri keliling untuk menjawab atau membantu rekan-rekan peserta didik yang mengalami kesulitan. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan solusi yang terbaik bisa kami hasilkan dari permasalahan yang kami sajikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.